Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu di kegiatan parenting di Sekolah Cahaya Permata ini. Mohon maaf sebelumnya kepada Bunda dan Ayahanda. Saya baru bisa muncul kali ini pada kegiatan parenting di awal-awal kegiatan di Sekolah Cahaya Permata. Saya masih ada kesibukan di tempat yang baru. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan bunda-bunda dan yanda semuanya. Semoga keikhlasan perjalanan bunda semuanya dari rumah sampai ke sini mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga atas partisipasi dari wali murid semuanya pada kegiatan home visit kemarin, yang mana guru semuanya mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari bunda semuanya di rumah. Untuk kegiatan anak-anak, kita semuanya tetap mengacu dari guru ini, tetap mengacu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Jadi kalau kita mengajarkan seperti home visit ataupun luring anak-anak yang didatangkan ke sekolah itu, semuanya berdasarkan bimbingan dari pemilik PAUD Kecamatan Daun. Jadi untuk kedepannya semua kegiatan kita akan tetap koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Pendidikan Kecamatan Daun. Jadi kita tidak berjalan sesuai keinginan bu guru atau keinginan dari wali murid. Untuk kegiatan kali ini, bunda-bunda didatangkan nanti akan mendapatkan sedikit motivasi dari pemilik PAUD Kecamatan Daun. Insya Allah nanti akan ditayangkan videonya. Kemudian nanti ada kegiatan apresiasi ini, pemberian hadiah, dan juga tilawati oleh Ustadz Ilham. Mungkin dari saya sekian saja. Saya minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya Nani Setiawati, penilik PAUD Kecamatan Gaul. Salam cinta anak usia dini. Kita sudah hampir 7 bulan belajar di rumah. Tentunya banyak kejadian yang kita alami selama pembelajaran di rumah. Kita patut mensyukuri kenapa pandemi ini terjadi, agar kita selalu dekat dengan anak-anak kita untuk mengembalikan juga fitrah anak pada kedua orang tuanya untuk dididik bersama. Ayah bunda sekalian, kita harus berdamai dengan keadaan ini untuk bisa menerima keadaan ini, karena semua orang mengalami seperti ini. Yang paling penting, kita semua harus bahagia agar endorfin kita keluar dan kita tetap sehat, karena imunitas tubuh kita terjaga hanya dengan bahagia. Selamat menikmati masa-masa ini dekat dengan putra-putri panjenengan semua untuk belajar yang menyenangkan di rumah. Untuk ibu-ibu guru di masa pandemi ini, panjenengan memang harus bekerja lebih keras lagi, karena murid panjenengan sekarang ada 2, yaitu ibunya atau ayahnya dan anak-anak. Cobalah untuk selalu berkomunikasi dengan orang tua mereka, karena kita suka atau tidak suka, kita harus beranjak dari pembelajaran pola lama menjadi pola baru, yaitu di era 4.0 yang cirinya adalah creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Jalinlah komunikasi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan anak, juga guru dengan orang tua. Bagaimana kita membangun komunikasi yang enak agar pembelajaran di rumah terasa sangat menyenangkan. Saya yakin sebenarnya pembelajaran di rumah itu menyenangkan. Kita ada rindu terhadap murid kita, rindu celoteh mereka. Apabila kita daring, say hello saja sudah sangat menyenangkan. Hai, bisa melihat ketika kita Zoom atau Google Meet atau mungkin video call, kita bisa saling memandang wajah anak-anak kita yang sangat polos dan sangat ceria. Jangan hilangkan keceriaan mereka. Biarkan mereka menikmati masa indah mereka, adalah masa kecil yang akan diingat sepanjang masa. Ya Allah. Untuk ibu-ibu guru, jangan lupa terus belajar. Banyak sekarang baik itu Impaudi TV online yang isinya sangat bagus dan akan memperkaya khasanah berpikir kita. Bagaimana mendidik anak yang baik, berperilaku yang baik, semuanya sekarang tersedia. Pilihan panjenengan adalah menentukan masa depan anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di era pembelajaran ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun salaman. Sampun B. Alhamdulillah. Tapi kok tenaganya teman. Coba saya ulangi lagi. Semangat ayah bunda harus menjadi teladan model untuk ananda putra putrinya di rumah. Maka dari situ saya mengajak ayah bunda, ayo pagi hari ini kita tunjukkan semangat kita, mulai dari
sapaan salam saya kepada panjenengan semuanya, saling mendoakan dengan salam semoga kita senantiasa dalam keselamatan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayah bunda dan juga para dewan guru Paut Cahaya Permata yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kula panjenengan diizinkan oleh Allah untuk bisa bermuajah, bertemu dalam kegiatan silaturahim bersama. Ini semua dalam rangka untuk apa? Untuk menumbuhkan sifat saling kepedulian, terutama dalam hal nanti kegiatan belajar putra putri atau ananda daripada panjenengan semuanya. Semoga niat ikhlas sabar yang tadi sepura jari undangannya jam 8 mulai ini lebih, masya Allah, lek panjenengan pun sabar, ya insya Allah sabar sabar ya, insya Allah ikhlas yang tadi sudah menunggu itu jadi tambahan pemberat timbangan amal soleh panjenengan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda, sebenarnya saya ingin tanya, kira-kira panjenengan hari ini tadi niatnya kesini apa? Niatnya, tujuannya apa datang kesini? Tujuannya memenuhi panggilan. Niatnya memenuhi panggilan juga, undangan. Terus masa main aja? Namanya benar. Kayaknya ini masih posisi tegang semua, gitu. Masih kayak aku semuanya. Nanti masa mau diajak main-main dulu ini. Tapi masalahnya kalau main-main juga ada gamenya. Nanti ini hari ini karena terbatas waktu ini. Karena yang Jumat, hari ini hari Jumat, ini terbatas waktunya dan alhamdulillah ya kemarin saya diminta oleh para tuan guru, mana Pak ya nanti hari Jumat bisa. Oke, coba saya cek dulu, semoga nanti waktunya bisa bersamaan dengan tugas saya Jumatan. Alhamdulillah kemarin saya cek, alhamdulillah hari ini saya dapat tugas Jumatan di daerah Dau juga. Jadi alhamdulillah sekalian untuk di Dau, alhamdulillah. Karena soalnya kalau nanti saya tugas di luar sana, di Malang sana atau di mana gitu, takutnya waktunya nggak memungkinkan sehingga saya harus cek dulu waktunya atau jadwal saya. Alhamdulillah ini semuanya atas izin Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan ayah bunda, saya tadi berangkat, saya kan tempatnya di mana, di Sukun ayah bunda. Saya kalau datang ke sini, kalau Allah tak mengizinkan, kun fayakun, bisa jadi saya di dapat tadi mungkin roda saya kempes, ban saya kempes sehingga mungkin harus waktu tambah untuk saya gunakan, bisa jadi nggak sampai di sini sudah selesai. Atau bisa jadi ketika saya mau berangkat ternyata sakit, atau mungkin yang lain bahkan yang lebih parah sampai kecelakaan. Tetapi Allah Akbar, semuanya itu tidak terjadi. Artinya saya sampai bisa datang di tempat ini tentunya atas izin Allah. Panjenengan juga sama, semuanya atas izin Allah. Lah kalau Allah sudah mengizinkan ayah bunda, berarti ada sesuatu yang
ingin Allah berikan kepada kita semuanya. Berarti ada sesuatu hadiah yang Allah ingin curahkan kepada kita hari ini. Lebih khusus hari ini hari Jumat yang luar biasa. Ali Imran, insya Allah panjangnya sudah hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Potongan ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menetapkan setiap kejadian di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Yakin nih? Yakin ya? Insya Allah yakin semuanya ini. Muslim ini. Baik, sudah kelihatan kalau jilbab harus ditanya lagi ya. Baik, yang berhormat Allah, coba mungkin bisa dibantu. Duh, ada airnya. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Bisa dibaca itu ayat bunda, tulisannya apa itu? Arabnya? Apa ya bunda? Itu. Nah, Jum'atun Mubarakatun. Ya, Jumat Mubarakah. Jadi Jumat berkah hari ini, Masya Allah, panjangnya sudah, selain tadi sudah datang, ada yang datang lebih awal sambil menunggu sabar, ikhlas. Dan ini hari Jumat, Masya Allah, luar biasa. Sunnah-sunnah di hari Jumat apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah kepada kita ya bunda? Salah satunya apa? Potong kuku. Sudah potong kuku ya bunda? Alhamdulillah semuanya sudah, kecuali yang belum. Oke, sama harus semua tertuntut. Tadi pagi saya sebelum berangkat harus sudah bersih, mandi sudah bersih semuanya, sekaligus sholat Jumat. Ya, baik yang sholat Jumat maupun yang tidak, laki perempuan disunahkan untuk memotong kuku. Menurut saya selain seperti ini, profesi seperti ini di Parente juga kajian, juga pelatihan pembinaan guru-guru ngaji atau Al-Quran, juga biasanya kami menangani kegiatan ruqyah, pembersihan, bagi yang mungkin ada sedikit masalah gangguan dan sebagainya itu kita lakukan itu. Dan salah satunya kenapa Rasulullah mensunnahkan kita untuk memotong kuku, karena kuku ini bagian daripada tempat kediaman oleh makhluk yang kita kenal dengan jin atau syaitan, ya. Dan di kuku ini tempatnya itu anak-anaknya jin. Maka ketika kalau panjenengan punya peliharaan kuku, maka samanya kita memelihara. Maka dari situ monggo. Dan beberapa kali ketika kita proses ruqyah itu juga demikian. Salah satunya mereka ternyata mereka mengakui. Sempat kita adakan mediasi, kita dialog dengan yang ada dalam tubuh si pasien tersebut itu, menyatakan kamu bertepatnya di mana, kamu suka seperti apa, kebiasaan manusia yang kamu suka itu apa. Salah satu yang dalam mereka menyatakan, aku suka kalau manusia memelihara kuku. Nah, Masya Allah. Jadi itu salah satu sunnah. Kenapa disunahkan? Karena sejatinya sunnah itu kembali kebaikannya untuk kita sendiri. Nah, anak-anak juga nanti mau dibiasakan untuk diajarkan, diamalkan sunnah itu. Terus apa lagi? Sunnahnya mau selain kuku nopo ayah bunda? Iya, mungkin nih saya kok berdiri. Kalau pagi, kalau ngomong saya izin dulu. Apalagi memperbanyak sholawat. Monggo sholawatnya bisa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sayyidina wa maulana wa habibina wa qurra'ina. Terserah monggo, okay? Yang penting sholawat. Kalau satu kebutuhan beda pendapat sudah, yang penting kita satu Islam. Ini sholawatnya monggo. Pokoknya yang satu sekali sholawat akan dibalas 10 kali lipat. Masya Allah. Dan itu terlebih hari Jumat itu semakin berlipat karena keberkahan di hari Jumat. Apalagi disuruh memperbanyak sedekah. Sedekah kalau ada uang ya sedekah dengan uang. Kalau nggak punya minimal dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu, itu semua bagian daripada sedekah.
dekat. Tapi nggih ngoten harus lihat tempat. Lek jenengan kalian numpak sepeda senyum dhewe. Ya aneh ngoten nggih. Masyaallah. Baik, terus ada lagi sunah di hari Jumat apa? Membaca surat Al-Kahfi. Bisa dibantu klik surat Al-Kahfi hari ini ayah bunda mungkin itu kan. Ada yang sudah membaca surat Al-Kahfi hari ini bunda? Atau mungkin mulai tadi malam? Nah ini ayah bunda ada ketiga keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Satu, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, berarti tadi malam Kamis malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Masya Allah. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadis hasan, hadis sahih dari Ad-Darimi. Ya, ini barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah berikan cahaya, yang Allah disinari cahaya antara dirinya, diri kita yang baca tadi dengan Ka'bah. Nah, jangan untuk datang ke sana harus butuh biaya. Tapi ketika panjenengan bisa membaca rutin malam Jumat, maka ini yang akan Allah hadiahkan kepada yang membaca. Yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan, kalau sekarang hari Jumat, kalau tadi kan malam Jumat, kalau yang kedua apa? Hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Jadi Jumat sekarang sama Jumat depan, Allah limpahkan cahaya. Dan nun sewu, kalau seandainya, kalau misalnya mata kita ini bisa melihat ayat bunda, maka kita akan berlomba-lomba. Tetapi yang ini, cahaya ini sifatnya gaib, Jangan pahala datang dari rumah ke situ, ada pahala tapi sebenarnya gaib, dan itu nggak bisa ditampakkan, nggak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Tapi kayak cahaya ini nun sewu, oleh makhluk gaib, malaikat atau bahkan jin itu bisa melihat cahaya itu. Jadi bisa membedakan orang yang suka baca Al-Quran dan yang enggak, itu beda. Dan mereka bisa melihat. Ini sempat kita dialogkan dengan mereka, ya, tahu bedanya apa. Jadi ada cahaya semacam itu. Masya Allah. Nah ini terus yang ketiga, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi, akan terlindung dari fitnah dan Dajjal. Masya Allah. Ada yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi? Insya Allah semuanya sudah hafal, kecuali yang belum. Alhamdulillah. Paling tidak mungkin ya aku nggak tahu keutamaannya ya, manfaatnya apa ya. Sekarang sudah tahu, maka monggo panjenengan mau mengamalkan silakan. Alhamdulillah, enggak diamalkan juga semoga, kembali kepada kita masing-masing. Itu tugas saya hanya menunjukkan, menyampaikan. Ini salah satu sabda Rasulullah yang sebagai bentuk cintanya beliau kepada kita umatnya untuk mengamalkan salah satu sunnah diantaranya ini adalah membaca surat Al-Kahfi. Kalau ini Al-Kahfi karena tidak dijelaskan berapa ayat, berarti ini bisa satu surat full, ya. Ini juga demikian. Tapi kalau ini khusus cuma 10 ayat pertama. Dalam hadis yang lain 10 ayat terakhir. Satu contohnya bisa klik lagi. Minta tolong. Di sini ada mungkin yang ada yang kenal Pak ya bunda? Ada yang kenal dengan siapa ini beliaunya? Kayak pernah lihat Nah ini nanti monggo ini sekarang ini sebar dakwah ini nanti bisa dicari di YouTube Hubbul Quran nanti sudah nanti beberapa proses nanti akan saya masukkan juga nanti yang penghancur sihir, santet dan sebagainya itu sebagai pengobatan itu insya Allah kita masukkan. Nanti bisa lakukan terapkan di rumah juga, atau yang mandi dan sebagainya. Pada ayat nanti sambil dengarkan ketika anak tidur, masya Allah biasa. Ini ada, ini suatu surat Al-Kahfi yang sudah kita masukkan di YouTube itu. Nanti bisa dicek. Tapi ini yang versi yang lama, karena versi baru sudah ada. Sampai ini sebagai contoh saja biar waktunya berlanjut. Monggo. Tidak kita selesaikan, nanti bisa selesaikan nanti di rumah. Masih ada hari Jumat ayah bunda itu
waktunya dari mulai malam Jumat, keutamaan yang menjelang raya itu mulai malam Jumat sampai hari ini nanti menjelang maghrib. Karena ada yang berpaham, oh Jumat itu mari Jumatan bismillah, keutamaan tidak. Selama masih hari Jumat sebelum matahari tenggelam, keutamaan tadi menjelang baca itu masih diberikan oleh Allah sampai sebelum maghrib atau matahari tenggelam. Kalau bagian belum baca, maka nanti bisa ya, yang bapak nanti Jumatan, nanti sebelum Jumatan bisa dibaca, atau nanti siang atau nanti sore monggo, pokoknya bisa dibaca. Itu mau kita cari keutamaan. Ayo bunda, kita berikan fokus. Kenapa harus fokus ayo bunda? Kalau nggak fokus ya seperti ini monggo. Tadi saya berikan contoh videonya. Dengan kegiatan tidak fokus, apa yang terjadi? Berjalan nggak fokus, apa yang terjadi? Kecemplung, ya itu. Nah, berjalan nggak lihat jalan tapi lihat handphone terus masya Allah. Nah itu terus kok mau ditabrak nanti ya Allah Akbar. Nah ini juga mobil, nah ini yang terjadi dan banyak, bahkan sampai sekarang ya kecelakaan di perjalanan itu hanya gara-gara apa? Nggak fokus ketika perjalanan, dengan main handphone dan sebagainya. Mungkin bisa langsung sebentar ditekan dulu, pause dulu, di pause dulu mungkin bisa. Baik ya bunda, termasuk pulau panjenengan pagi hari ini. Pagi hari ini kalau panjenengan ini nggak fokus aku, iya badannya di sini, tetapi bisa jadi pikirannya kemana-mana. Anakku ya apa besok itu menangis sopor. Itu namanya masih belum fokus saya bunda. Fokus itu panjang semua, tidak hanya raganya di sini, tapi rohnya, jiwanya ada di sini. Saya tak niatkan cuma beberapa waktu, menit atau bahkan beberapa jam saja. Saya ingin menggunakan kesempatan ini betul-betul. Saya ingin mendapatkan rahmatnya Allah, berkahnya Allah, ilmunya Allah untuk kehidupan kami ke depan yang lebih baik. Nah, orang siap fokus? Siap fokus. Pasti kalau memang fokus, saya ingin uji coba dulu fokusnya ini betul fokus apa enggak ya. Baik, ya bunda, saya punya apa ini? Saya punya kenangan ini kemarin ada buatan ya, masya Allah. Baik, jangan lihat di sini ya. Ini barusan 2 hari yang lalu, habis kerja bakti kemarin itu, terus kena ini. Baik, saya punya beberapa jari, beberapa jari ini. Nah, baik, nanti ayah bunda ikuti apa yang saya ucapkan, kita akan saya ucapkan. Saya punya jari di sini ya, dan saya punya kata kunci yang namanya kuda sama jerapah. Apa? Kuda sama jerapah. Baik. Sudah siap? Ikuti permainan saya sebentar ya. Gak apa-apa ya, untuk menguji kefokusan dengan betul fokus apa enggak? Baik, insyaallah. Baik, ini perhatikan. Kuda, jerapah, kuda, jerapah, kuda, jerapah. Ada berapa jerapah? Ada 6. Ada berapa? 6. Coba sekali lagi perhatikan ya. Kuda, jerapah, kuda, jerapah, kuda, jerapah, kuda, jerapah. Ada berapa jerapah? 5. Baik. Yakin ada 5? Baik, kayak udah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong ya bunda. Baik, tapi ngapunten. Tadi apa pertanyaannya? Ikuti ucapan saya, bukan menjawab. Nah, kok senyum dong? Ikuti ucapan saya. Terus mulai kuda kalau saya melok. Terus mau ya, jerapah, kuda, jerapah. Sampai ada berapa kuda? Jadi misalnya ada berapa kuda apa jerapah? Bukan jawab. Karena tidak ada perintah, bukan? Jadi fokus. Allah
Baik, insya Allah setelah ini bisa fokus, okay? Ini bisa fokus. Baik. Hanya bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini saya ingin berbagi dulu seperti masuk pada bab tilawati atau metode belajar Al-Quran, dengan waktu yang saya diberikan pada saya ini selama 1 jam, maka saya akan menggunakan dengan maksimal. Dan ayat bunda kepada Allah berhubungan dengan anak. Kita perlu mengenal dulu anak kita seperti apa. Saya beberapa kali ya dan sering isi kegiatan parenting itu perlu ada yang perlu diketahui oleh bunda semuanya. Mobil khusus kita mengetahui sebenarnya siapa sih anak kita itu. Anak kita sebenarnya gimana sih? Siapa sih sebenarnya anak-anak kita itu? Kita tolong. Ya, itu kan. Ya. Nah, baik sebelum kita itu kan mungkin panjenengan saya ajak untuk menyempurnakan niat dulu. Tadi ya niatnya atau apakah jalan tadi hanya niat untuk menghadiri undangan monggo ditambah supaya manfaat yang terlibat berlebih ada kebaikan tambahan dari Allah, maka niatnya perlu disempurnakan. Karena kalau tidak demikian apa yang terjadi? Klik, tak tolong. Nah, mungkin ada yang sudah pernah lihat ini. Kalau jangan dicontoh makan dengan tangan kiri ya. Tapi kalau Islam mengajarkan makan dengan tangan kanan. Cepat-cepat lihat nanti hikmah dari sedikit potongan video ini apa yang bisa diambil pelajarannya. Wah. Ini gambaran ibarat malaikat Allah. Gambaran saja ibarat, tapi nggak seperti ini malaikat. Okay? Nah, karena sudah mau membagi niatnya setengah-setengah, niat berbuat kebaikan setengah-setengah, maka yang terjadi ketika Allah menanyakan kamu minta apa, malaikat yang mau minta apa, karena aku turuti, ternyata minta mobil itu cuma separuh karena baiknya cuma separuh. Maka harus melakukan apa? Fullkan niat panjenengan, totalitas ada di sini, fokus niat untuk mencari ridhonya Allah, mencari ilmunya Allah, maka insya Allah itu yang akan pada dapatkan. Selebihnya itu hadiah-hadiah. Kata ya? Baik, klik lagi. Berdoa. Ayo bunda, mungkin sejenak, gak ada 1 menit panjenengan minta sama Allah ada. Mungkin saya minta panjenengan berdoa dalam hati, doakan panjenengan, doakan guru-guru di sini, doakan guru-guru panjenengan dulu yang telah mengajarkan ilmu, doakan anak-anak, keluarga, istri, suami, sejenak saja supaya Allah melimpahkan keberkahan mumpung hari Jumat. Monggo, silakan kan berdoa sebentar. Ada password doa bu supaya dikabulkan oleh Allah. 1, awali dengan pujian Alhamdulillahirrahmanirrahim. 2, sholawat, baru isi doa. Monggo silakan, itu passwordnya dari Rasulullah. Baik, bisa diklik lagi, tidak apa-apa, Miss. Ya, apa ini? Baik, tidak apa-apa. Selanjutnya berjalan. Baik, saya ajak jenengan untuk sekali nobar, nobar. Nah, ini ada cahaya tampilan cahaya ya. Mana nih? Kelihatan nggak? Oh itu tuh, ada sepeda itu. Baik, ini apa? Bunda? Ada seorang anak ini. Tahu kakinya ya? Seorang bunda naik sepeda, anaknya dijeret, jeret dengan naik sepeda. Masya Allah, mungkin karena emosi marah sama anaknya, mungkin saat itu sempat membuat kecewa dan sebagainya, hanya terjadi semacam ini. Ada nggak kira-kira di Malang? Kemarin beritanya di mana itu? Di Talok Turen, yang pembelajaran daring. Apa? Gara-gara nggak bisa ngajari matematika, terus akhirnya dipukuli habis-habisan sama orang tuanya, gregetan soalnya diajari kayak iso ini masuk TV, dan banyak lagi contoh kasus semacam ini. Bahkan ada yang sampai anak itu dibuang hanya gara-gara, masya Allah, lagi-lagi
ini kasus yang terjadi ngapunten orang tua perlu mendapatkan pencerahan ilmu siapa sebenarnya anak itu dan kita harus bagaimana kepada anak-anak itu. Karena kalau nggak tahu, nggak paham, yang terjadi ngapunten seperti ini. Padahal ini anak yang harus dijaga dan sebagainya. Baik, nanti supaya lebih paham lagi saya akan lanjutkan berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, yuladu ala fitrah, ya, yuhwidani, yunajisani, atau yunajisani. Jadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak atau bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rawahu Bukhari. Artinya apa? Orang tua itu penentu nanti untuk kedepannya sang anak itu harus bagaimana, seperti apa jadinya nanti ke depan itu apa kata orang tua. Bahkan dari sini fitrah di sini suci. Semua anak, baik anaknya orang Kristen, Hindu, Buddha, sejatinya semuanya itu Islam. Itulah mengapa ketika ibu yang habis melahirkan dalam rahim terus meninggal anaknya itu, maka anaknya dijamin langsung nanti jadi ahli surga, jadi penghuni surga. Kenapa? Karena dia sudah Islam, belum sampai mengenal dunia, belum sampai dibawa ibu-ibunya kepada agama yang mana yang mau diberikan. Jadi seperti ini fitrah semuanya. Nah, berubah agama itu kembali kepada orang tuanya, mau dibawa kemana, agamanya seperti apa. Itulah Islam, seperti itu. Klik lagi. Baik, yang kemudian maka Allah, ini gambaran anak kita dalam Al-Quran yang diingatkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, anak adalah perhiasan atau kesenangan. Nanti bisa dengan cek di surat Al-Kahfi ayat 46 atau surat Ali Imran ayat 14. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak itu adalah seperti zinatul, perhiasan yang menyenangkan di dunia. Sampai senengnya anak luar biasa. Dengan pertama kali punya anak gimana ya Bunda? Seneng tau nggih? Seneng, bahkan nong sewu sampai gara-gara ingin punya anak datang ke Mbah Dukun. Yo apa carane aku duwe anak, bayar berapapun Mbah, nyebene aku duwe anak, yo apa carane tak bayar piro sing jenengan suwun tak kei sepenting aku duwe anak. Sampai ada seperti itu. Bahkan khusus kita meruqyah itu memang museum. Ada yang memang itu secara medis dalam artian mungkin nilai gizinya, vitaminnya atau yang mengandung untuk bisa membuahkan, yaitu memang ada kalanya memang kurang, tapi ada kalanya memang itu ada satu pautnya dengan gangguan non medis seperti makhluk gaib. Ada sampai dibuat bertahun-tahun itu tidak melahirkan, sudah dibawa ke sana kemari, tapi setelah kita proses ruqyah, alhamdulillah qadar dengan izin Allah, kemudian Allah anugerahkan seorang anak kepadanya. Kadang-kadang ada yang macam-macam datang dukun ke sana kemari. Bahkan kemarin ada yang termasuk juga anak macam anak SMP itu sampai linglung, nggak sadar, nggak tahu namanya siapa, ngaji Al-Fatihah sudah nggak bisa. Kalau sudah SMP dulu waktu MI SD itu prestasi masuk di kategori 1, 2, 3 peringkat. Juz amma sudah hafal, tapi masya Allah kemarin itu sudah nggak tahu, dia sudah nggak bisa ngaji, nggak tahu namanya. Alhamdulillah, kalau sudah dibawa ke sana kemari, sudah datangkan kiai untuk datang menginap di rumahnya, datang ke sana kemari, Mbah Dukun, bahkan dibawa ke Bunda Tinampi. Tahu Tinampi itu sudah nggak ada itu. Terus kemarin kita proses ini di mana? Di Karangloko. Karangloko sini, itu. Kita proses, alhamdulillah sudah 3 kali kemarin sudah kembali tahu siapa namanya dan sudah mengingat kembali hafalan juz ammanya dan alhamdulillah sudah bisa kembali berumah lagi. Memang macam-macam tapi kembali lagi anak ini adalah ada kalanya anak itu Allah berikan kepada kita sebagai perhiasan yang menyenangkan.
Ya, seperti itu. Baik, berikutnya ada juga oleh Allah dikatakan anak adalah cobaan atau fitnah atau ujian. Innama amwalukum wala auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah, kata Allah, ujian. Anu sing apa? Anu sing menyenangkan, anu sing menyejukkan, anu sing greget ujian, anu sing diceluk langsung teko manut, anu sing asik di depan TV atau apalagi handphone dan sebagainya. Bahkan ada yang dikandani malah nyeneng. Macam-macam ujian ayah bunda. Adakah Allah berikan ujian seperti itu? Berikutnya, ya kita persingkat saja. Maka dari ujian itu yang Allah berikan itu, maka di sini Allah juga memberikan gambaran surat Al-Munafiqun 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi dengan ujian yang Allah berikan oleh anak-anak jenengan itu, kok sampai jenengan lali karo ibadah kepada Allah, lali minta kepada Allah, maka jenengan termasuk orang yang merugi. Maka apapun bentuk ujiannya, diuji oleh Allah dengan anak yang baik, alhamdulillah. Diuji dengan oleh anak yang mungkin belum baik, tetap syukuri alhamdulillah sambil doakan kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada ananda. Anak terlebih yang masih usia PAUD TK ini kan ibarat kertas. Ibarat kertas yang nanti bisa dicoret mau dibawa kemana. Nggak, kalau karet masih bisa lentur, bisa mau ditekuk kemana-mana bisa. Itu apa kata orang tua nantinya. Baik, klik. Ini kasus yang terjadi juga jadi anak remaja sekarang sudah terjadi seperti ini. Terlebih kemarin ada kasus ketika guru memukul anak kemudian dilaporkan ke polisi. Ya, hanya sekarang guru nggak pada berani. Mereka takut guru-guru itu. Dan ketika itu terjadi, guru-guru sudah nggak berani, maka dibiarkan saja. Maka ini terjadi. Anak-anak pakai ujian yang sudah nggak dihargai guru-guru itu, maka kakinya diangkat sambil rokokan, masya Allah. Bahkan ada kapan hari itu anak SD itu masuk sambil minuman keras. Anak SD, Allah Akbar, luar biasa. Inilah moral generasi masa depan. Kalau kita tidak menyiapkan dari dini, bagaimana nantinya anak kita, dan perlu kita pahami siapa sebenarnya anak kita. Klik berikutnya. Yang ketiga, anak adalah musuh. Loh, ayah bunda, anak katanya musuh kata Allah. Iya, akan Allah. Jadi kalau beda ujian tadi itu masih bisa berubah. Mungkin karena Allah pengen ngasih pahala, pengen melihat sabar bulan jenengan, Allah ngasih anak ini roto bandel, roto greget nih. Tapi karena Allah ingin ngasih pahala, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah ingin menggugurkan dosa kita, maka sementara dikasih oleh Allah ujian dulu. Sehingga yang tadi itu untuk fitnah, ujian, sementara seperti itu. Tapi kalau sudah ini ayah bunda, kalau tadi itu masih ada harapan bisa kembali lagi anak menjadi normal, menjadi bagus apa tidak ya. Tapi kalau ini, masya Allah, bisa saya contohkan kepada siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Pernah dengar ceritanya Nabi Nuh punya anak yang namanya siapa? Kan'an. Sang punya istri. Istrinya jadi istri yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Kok suami kok ke saya? Para suami punya anak juga demikian, punya anak Kan'an. Kan'annya durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tuanya. Musuh. Ayatnya ini suratnya, surat At-Taghabun ayat 14. Nanti bisa dicek. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Aduwan, musuh bagimu. Jadi bisa jadi istrimu ini memang untuk perempuan, tapi bisa jadi untuk laki-laki. Bisa jadi suami Allah uji jadi musuh untuk
istri, atau sebaliknya istri jadi musuh untuk suami, dan anak juga demikian. Aduwwan lahum fahdharuhum, Allah jadikan musuh bagi kalian. Na'udzubillah min dzalik, kali terjadi. Semoga tidak ya. Berikutnya kali. Nah, yang berikutnya 1, 2, ya, anak adalah musuh. At-Taghabun ayat 14 ini untuk kita ketahui dulu supaya sedikit. Ini seperti ini contoh. Pernah mendengar ini? Nah, motif anak pukul kepala ibunya hingga tewas saat cuci baju. Ya. Nah, seorang ibu bernama Marlina, warga desa Kemudusun atau Pulau Beringin, Sumsel, tewas setelah dipukul dengan balok oleh anaknya sendiri, Ebian Saputra namanya. Ya. Ada ya? Ya, peristiwa tersebut terjadi pada Senin sekitar pukul. Baik, klik. Ya. Intinya ya bunda, terjadi kasus semacam ini. Ya. Anak membunuh orang tuanya. Gara-gara apa? Gara minta uang 10.000 nggak dikasih. Lalu ibunya pas-pasan uangnya, belum punya uang, lagi nyuci. Ya. Tapi masya Allah. Dan itu bisa terjadi, jadi musuh. Jadi musuh untuk orang tuanya sendiri, dan banyak itu baru contoh satu kasus. Masih banyak lagi bahkan di Palembang ini ada. Ya anak-anak, ya kemarin itu minta sepeda nggak dikasih, terus ibunya ditendang sama kakinya, kepalanya pukul, masya Allah. Luar biasa, miris dia kalau seperti itu. 4, anak adalah penyejuk dan penenteram hati. Jadi nanti Ali Imran, Al-Furqan, jadi anak sebenarnya nanti menyenangkan, menyejukkan untuk kita, apalagi yang hafal Al-Quran, pinter ngaji. Jadinya punya putra putri pinter ngaji ya Bapak. Roman apa bukan? Roman senang deh, apalagi hafal Al-Quran. Maka masya Allah, orang tua yang punya anak-anak nanti bisa pandai mengaji, apalagi hafal Al-Quran, nanti siap-siap, nanti di akhirat anak akan memberikan kejutan kepada orang tuanya, akan dipakaikan mahkota kerajaan luar biasa dari emas kepada kita, kepada orang tua. Bahkan anak itu nanti akan menggandeng orang tuanya, ayo ayah, ayo bunda, ikut saya ke surganya Allah. Karena ayah bunda dulu sudah mengajarkan kami, sudah menyekolahkan kami, sudah ngajikan kami, sehingga kami bisa baca Al-Quran. Luar biasa ayah bunda. Klik. Yang terakhir, anak adalah amanah. At-Tahrim ayat 6. Ya bunda, amanah sebenarnya titipan. Kalau titipan mana? Kalau berhubung titipan gimana? Jangan tak titipi sepeda. Kira apa yang dengan perbuat dengan titipan saya itu? Menjaga. Nggak mungkin kan untuk tak peredari ngomong orang ini atau mungkin gimana ya? Pasti akan berusaha. Anak ayah bunda itu amanah, titipan. Maka tidak akan terjadi kayak video pertama tadi, sampai dijeret dengan sepeda tadi itu sampai berdarah-darah, bahkan sampai ada yang digantung. Saya lihat ada 2 anak itu karena krisis ini, pandemi ini sudah nggak kuat ayah bunda. Ya ini juga kesalahan dari tenaga juga ya, sampai nggak tahu sampai bunuh diri 3, ibunya 2 anaknya. Ya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik. Berikutnya, orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita disuruh memelihara, dan kita ini ada amanah dari Allah, suruh jaga titipan Allah berupa anak yang Allah berikan. Ingat, masih banyak di antara saudara kita, tetangga kita yang ingin punya anak sampai bertahun-tahun belum punya anak. Ada nggak tetangga panjenengan sampai hari ini belum dikasih anak? Ada, gitu. Masya Allah, itu jenengan dikasih bersyukur, alhamdulillah sudah dikasih oleh Allah, titipan oleh Allah anak, maka kita harus berusaha menjaga sebaik-baiknya. Nah, menjaganya bagaimana? Baik, nanti kita akan sampaikan. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinnya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kita semuanya adalah pemimpin, ayah bunda, pemimpin, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas pemimpin kita, ya ayah kepada istri dan anaknya, bunda akan juga sama. Nanti anak-anaknya dulunya diajarkan apa, sekolahkan gimana, sekolah di mana pun, ya jangan saat sekolah tak bayari kok. Aku nggak mau tahu harus jadi guru nih, jangan. Tetap jangan juga punya andil, nggak boleh pasrah bungkuan mutam.
Nggih, sekolah urusannya guru, di rumah tetap panjenengan harus ikut andil. Nggih, kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama, sulit ayah bunda ngaji. Wis guru sampai berbusa mulutnya. Nggih, ngajari anak jenengan di rumah perbanyak IV, dan di rumah jenengan setelkan HP. Ya sudah, hilang itu, nggak masuk itu ilmunya, nggak barokah. Maka kedua-duanya harus ada. Syukur-syukur panjenengan juga ikut memberikan teladan, contoh, memberikan ngaji. Panjenengan di rumah ngaji walaupun sih cuma Al-Fatihah kok. Jadi misalnya Al-Fatihah atau dibaca cuma trikul, kul wallahu ahad sama kul binas, apalagi. Tapi di hadapan anak saya Pak, anak ini termotivasi. Oh iya ya, ayah bunda juga ngaji, aku juga ikut ngaji. Kepengen anaknya sholat jamaah masjid, tapi ketika azan, hayya 'alas shalah, karena anak berangkat terus azan, teman-temannya masih bapaknya cedal, cedul, perokokan, ibu masih, saya mengaturkan perhatian. Okay. Maka di sini ayah bunda semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika panjenengan nanti senantiasa suka marah-marah di hadapan anak-anak, maka jangan salahkan ketika anak jenengan jadi seorang pemarah. Ketika jenengan suka berkata kasar, maka jangan salahkan ketika anak-anak jenengan nanti suka berkata kasar. Nah ini ayah bunda mungkin bisa dilihat dulu sebagai ini video menjelang akhir. Anak belajar dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi sampingnya apa orang dewasa lakukan, maka anak itu akan melihat dan belajar dari orang dewasa yang dilakukannya. Buang sampah sembarangan, maka anak pun akan ikut membuang sampah sembarangan. Ketika punya minuman, buang sampah, maka anak pun akan ikut karena dari fitrah anak itu belajar dari lingkungan sekitar. Ketika dengan misu-misu, dengan telunjuk yang tidak baik, marah-marah, telunjuk, maka anak akan punya perilaku yang sama dengan apa yang dia lihat. Bisa dengan ya benar nggak ada teruskan ya untuk tinggal waktu. Saya kira di tempat sini saya mengapunten bagi yang mungkin pernah melakukan semacam itu tadi, memberikan contoh yang tidak baik, maka istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, sudah Allah ampunkan, Allah maafkan teladan yang tidak baik yang pernah saya tunjukkan di hadapan anak-anak. Karena apa? Sekali anak itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, terutama yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik itu di keluarga panjenengan, karena manusia anak-anak lebih banyak di keluarga apa di luar? Di keluarga. Maka pendidikan keluarga itu yang utama, yang paling penting. Setiap apa yang jenengan ucapkan itu yang akan dilakukan. Saya ini proses perjuangan. Saya juga ini sama-sama istri juga demikian. Ini bagaimana kadang berusaha untuk ini, tapi kadang kadang lingkungan atau teman kadang ya seperti itu. Maka pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah itu harus saling bersinambung supaya tidak terjadi ini. Baik ayah bunda, bagi ayah bunda yang maaf tadi ada ini ya, karena berikan keteladanan bunda, karena perilaku memiliki kekuatan 2 kali lebih besar dari sekedar kata-kata. Saya kadang-kadang bahkan mungkin saya di rumah ini termasuk ini sekarang saya perjuangan anak saya sama Tayu bisnis Tayu ini. Jadi antara ngaji saya berikan sama Tayu ini, saya ini kerja keras. Karena kadang-kadang ketika datang ke rumah mbahnya sama teman-temannya, pokoknya itu ditukarkan
Misalnya kita sudah berusaha untuk memberikan hafalan itu sudah. Ketika bahkan ikut sholat ke masjid itu buatnya sendiri hafalan surat Al-Kafir, surat ini ya. Itu ketika nanti habis pulang mudik itu misalnya seperti itu sudah hilang lagi loh. Kok malah jadi ngono nyanyi nih? Kok malah lagi kita kemarin seperti itu? Memang luar biasa. Jadi apa yang selama ini kita berikan itu akan terjadi. Ya, dan itu butuh diulang-ulang. Jadi diulang-ulang. Biasakan terus kebiasaan yang baik kepada anak-anak. Ngajinya diulang-ulang. Jenengan kalau pengen nanti memang fokus untuk anak jadi penghafal Al-Quran, gampang. Jadi kalau ingin mengaruh pada fokus kemudian Al-Quran, memang banyak waktu untuk menghafal. Ketika tidur ayah bunda, putarkan terus MP3 bacaan Al-Quran. Itu nanti karena itu yang paling bagus. Ketika anak sudah posisi tidur sudah tidak ada kegiatan apa-apa. Maka yang ketika terdengar bacaan Al-Quran itu yang diterangkan terus akan diberikan. Itu yang akan masuk dalam pikiran anak-anak dan itu akan menjadi bisa untuk hafalan. Dan dibantu untuk di rumah dihafalkan juga. Banyak orang tua harus berusaha. Mungkin pertanyaan, Pak Nek, saya juga nggak bisa baca Al-Quran ini gimana? Gampang. Apa solusinya? Belajar. Dan jangan nggak belajar biar repot. Karena di sekolah saya suka menyampaikan, ayah bunda ini kalau ingin ini harus kerjasama orang tuanya. Ayo ada komunitas grup, nanti orang tuanya ada belajar sendiri bersama. Gak usah malu, gak usah takut. Walaupun belum bisa baca Al-Quran dari nol, kita ajarkan. Yang penting bagaimana nanti anak melihat, tahu mau kemana ya, mau kemana bunda, mau belajar. Masya Allah, luar biasa. Jadi sangat motivasi untuk putra putri pelajaran semuanya. Jadi ini sudah mau selesai. Jangan lupa ya bunda, selalu doakan dalam sujud ayah bunda. Ya, gue tak doa nomor dino, ya, gue tak doa nomor dino junaka, ya. Tapi ngapunten doanya yang sungguh-sungguh ya bunda, yang sungguh-sungguh khususkan, ya. Bisa doanya panjangnya itu kan ada perlu doanya perlu diperhatikan waktu, tempat, waktunya harus atau cari-cari waktu yang mustajabah untuk dikabulkan doanya. Satunya ketika saat adzan dan iqamah, di antara ketika sujud dalam sholat, setelah sholat itu akan khusus pada anak disebutkan. Kalau saat ini dengan punya anak bermasalah, coba khususkan sebut nama anak itu, mintakan sama Allah, terus minta sama Allah. Kalau jangan pengen apa anaknya sebut, sampaikan tujuan dengan kepada Allah. Insya Allah ini dasarnya ayat bunda dengan bisa diklik. Harus yakin ayat bunda dengan doa panjang semuanya. Ada yang hafal ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku kata Allah, ya, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Pasti Allah sudah berjanji dan Allah tidak akan pernah mengingkari. Hanya saja waktunya berbeda dan anak sungguh saiki langsung dikabulkan hari ini, ada yang baru besok, ada seminggu kemudian, ada berkemudian, bahkan baru bertahun-tahun. Seperti doanya siapa Nabi Ibrahim pengen punya anak, baru umur berapa dikasih tahun? Apa dikasih anak? Berapa? 90 atau 80? 80 tahun, bayangkan baru doanya sudah lama sudah bertahun-tahun, tapi baru 80, umur 80 baru dikasih anaknya, Allah pasti kabulkan. Maka jangan harus yakin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya orang yang gak mau berdoa, orang yang gak mau berdoa kata Allah, termasuk orang-orang yang sombong. Dan orang yang sombong kata Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Masya Allah, ngapunten dina, ngapunten dari semoga kita dijauhkan Allah dari ancaman ini. Dan makanya kita harus rajin berdoa, perbanyak doa terus, insya Allah semoga jadi kebaikan kita. Baik, ayat bunda yang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah terakhir materinya karena waktu terbatas, ya. Jadi mungkin kesimpulan, jadi ayah bunda perlu memahami dulu siapa sebenarnya anak kita. Tadi masih ingat anak kita itu Allah berikan kepada kita adanya sebagai
perhiasan yang menyenangkan. Ada nilainya 2, jadi anak yang fitnah. Terus yang ketiga musuh, ya. Terus yang keempat yang menyejukkan. Yang kelima amanah. Baik, intinya dari semua itu kita ambil yang kelima, yang terakhir. Anak itu amanah ya bunda. Maka dari amanah ini monggo. Tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas dirinya. Guru akan dimintai pertanggungjawaban atas murid-murid yang belum diajarkan sebagaimana. Orang tua, anak-anak juga sama demikian. Maka dari situ ya bunda, yuk kita membuka diri lagi, kita berbanyak istighfar kepada Allah. Mungkin sampai hari ini kita ada proses pembelajaran pendidikan yang salah, atau mungkin amalan yang telah Allah titipkan kepada kita sampai hari ini kita lupakan. Bahkan kita menyakiti anak-anak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyayat hati anak-anak yang telah Allah titipkan kepada kita. Mungkin kita telah memberikan teladan dari pandangan mata yang mungkin tidak layak untuk anak-anak itu tonton atau sebagainya. Maka dari situ ini kunci pertama. Ketika orang tua sadar tentang siapa sebenarnya anak itu dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua, maka insya Allah rahmat berkat Allah akan Allah curahkan, karena itu bagian daripada keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah anak-anak mengajinya juga Allah mudahkan, tilawati apapun bentuknya, metode apapun itu Allah akan mudahkan. Yang hafalan juga Allah akan mudahkan. Ketika orang tua sadar siapa sebenarnya kita orang tua ini, dan siapa sebenarnya anak ini oleh pandangan Allah agama kita. Maka dari situ ayah bunda sebagai ikhtitam, sebagai penutup, monggo. Jadi ini pada dasarnya nanti untuk proses pembelajaran tilawah itu gampang. Yang penting saat ini posisi bagaimana jenengan memahami dulu sehingga nanti nyambung. Walaupun jenengan nanti ini metode status apapun apapun metodenya, belajar Al-Quran, gurunya sepandai apapun, kalau nggak nyambung, nggak klik, maka masya Allah ini sulit untuk bisa diterima oleh anak-anak. Orang tua juga sama. Maka dari situ monggo sejenak kita bermohon kepada Allah, saya bantu, saya mendoakan panjenengan nanti untuk mengaminkan atau bahkan panjenengan curhatkan semua kepada Allah. Ayah bunda, sekali lagi kita hadirkan hari kita, tidak usah malu, tidak usah sungkan, malu kepada Allah. Bila mana nanti ketika Allah datangkan, ketika nanti sudah datang yaumul hisab, kita di hadapan Allah ditanya tentang anak kita, namun kita selama ini tidak bisa menjaga anak-anak kita. Bahkan nanti harapannya kita bisa bersama di surganya Allah, namun sebaliknya ketika kita sudah masuk surganya Allah, tiba-tiba anak-anak kita nanti bersuara lantang di hadapan Allah, ya Allah, itu ayahku ya Allah, itu bundaku ya Allah, kenapa mereka berdua masuk surgamu ya Allah dan aku ke nerakamu ya Allah? Padahal aku masuk neraka ini karena orang tuaku yang dulu tidak peduli dengan aku ya Allah. Mereka suka dengan pekerjaannya ya Allah sampai lupa dengan anaknya ya Allah. Mereka mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepadaku ya Allah. Mereka tidak betul-betul peduli kepadaku ya Allah. Maka ya Allah, aku minta ya Allah, seret orang tuaku ya Allah, sebagaimana Engkau memasukkanku ke dalam neraka ini ya Allah. Masukkan ayah bundaku ya Allah. Aku tidak rela ayah bundaku masuk surga dan aku masuk neraka ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Maka ayah bunda, mari kita istighfar kepada Allah. Kita mohon kepada Allah istighfar. Selama ini dari anak-anak kita mungkin selama sempat jauh kepada Allah, sempat memberikan teladan yang tidak baik kepada anak-anak kita. Sebelum nanti Allah meminta pertanggungjawaban itu, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Salam atas Rasulmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami selaku orang tua ya Allah, kami selaku guru-guru ya Allah, maafkan atas segala khilaf dan dosa kami selama ini ya Allah. Bila mana amanah titipan yang Kau berikan kepada kami belum mampu kami lakukan, belum kami jalankan dengan sebaik-baiknya ya Allah, masih jauh daripada tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin nanti dalam kehidupan kami nanti senantiasa penuh dengan kekecewaan ya Allah, bahkan tidak hanya di dunia tapi juga sampai nanti di akhirat ya Allah. Kami tidak ingin nanti kami bersama keluarga berpisah. Kami tetap ingin terus sampai nanti di akhirat-Mu masuk surga bersama dengan suami, istri, anak-anak kami dan orang-orang tua kami, bahkan guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Karena itu ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi sisa usia kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Jadikan istri kami istri yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah. Jadikan guru-guru kami senantiasa mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada mereka rahmat dan ma'unah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas limpah nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Maafkan segala khilaf kami selama ini ya Rabb. Bersihkan diri kami dari noda dan dosa ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami, anak-anak kami, keluarga kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salihin wa salihat. Ya Allah, berikan kebahagiaan, kesuksesan lahir batin kepada anak-anak kami nantinya ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang menyejukkan pandangan hati kami ya Allah, baik di dunia, di alam kubur hingga di akhirat kelak nanti ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya berikan sampaikan kepada bunda semuanya. Semoga bermanfaat ya bunda. Kira gimana ya bunda, sudah sedikit banyak mengetahui apa tugas kita, apa namanya, siapa sebenarnya anak kita, maka dari situ monggo kita berusaha, kita kerjasama nanti dengan ayah bunda kita. Terima kasih sama bu guru semuanya yang sudah membantu proses pendidikan. Sebenarnya kan anak itu tugasnya guru apa orang tua, tapi karena kesibukan dan sebagainya, keterbatasan ilmu yang dimiliki sehingga dititipkan ke lembaga pendidikan, maka guru juga orang tua kedua. Maka dari situ kamu tetap orang tua punya tugas, nggak bisa dipisahkan, saling kerjasama. Monggo insya Allah nanti kalau menghendaki supaya pembelajaran Al-Quran juga baik, bagus, mungkin nanti orang tua mungkin kalau bisa ini masya Allah ini sama dengan cas dalam handphone ayah bunda. Kalau nggak di cas kira-kira bisa digunakan nggak kalau HP-nya mati? Nggak bisa. Kita kalau makan protein setiap hari kasih berapa? 2-3 kali, pagi, siang, sore. Terus rohani ini kapan? Kalau nggak dikasih, saya ibarat tanah yang tandus kering. Maka yang terjadi ini sulit menerima nikmat dari Allah, bahkan suka marah-marah, suka nggak terima dan sebagainya. Karena apa? Rohani ini kering. Maka perlu. Mungkin suatu saat ini bisa diagendakan rutin.
Monggo nanti bisa ikutin sekali-kali, mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin kelamaan, mungkin monggo untuk nge-chess sambil untuk kita belajar bersama. Saya bukan yang terbaik, saya belajar ini jadi lebih baik. Maksudnya jenengan kita sama-sama belajar, monggo kita kerjasama insya Allah. Ya, dengan semuanya nanti ini jadi sarana untuk kesuksesan anak-anak kita nanti tetap menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, yang menyejukkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Any question? Ada soal? Ada pertanyaan yang bunda sebelum diakhiri? Kira-kira? Tadi kan ini pembelajaran tilawah yaitu sebagai preambul, pembuka dulu untuk nanti. Jelas tadi poin-poin ininya sudah kita sampaikan. Jelas nanti itu supaya nyambung ayah bunda, supaya nyambung nanti. Dan nanti guru-guru yang bergerak nanti ayah bunda juga ikut membantu nanti ngecek di rumah belajar tilawatinya bagaimana supaya cepat masuk ilmunya. Ayah bunda kalau dari sekolah dikasih ilmu oleh guru-guru, maka di rumah coba diulang lagi dalam bahasa agama namanya murojaah mengulang-ulang untuk kebiasaan materi yang diberikan, insya Allah itu nanti akan menghasilkan kebaikan yang luar biasa. Maka sempur ada yang tanyakan? Insya Allah. Baik, nanti kalau ada yang bukan dan mungkin nanti ada ini bisa hubungi guru-guru atau bisa di nomor saya juga boleh 081554 nomor apa ya nanti insya Allah nanti ada 081 554 777 493 enak nanti yang mau ini mungkin sharing-sharing sumonggo mungkin untuk pendidikan anak-anak supaya monggo silakan untuk di-sharing bersama. Baik, mungkin itu ayat bunda yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Ngapunten bila ada kekurangan dari saya, kesalahan, ucapan atau tindakan yang kurang berkenan, kami atas nama pribadi dan juga Cahaya Permata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa-bisanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makhluknya. Jadi saya mohon bantuan para bunda di rumah untuk mengajarkan anak-anaknya. Karena kalau tidak dibantu para bunda, kita juga sangat kesusahan. Jadi yang pertama makhraj, yaitu anak-anak tidak semuanya bisa mengucapkan dengan jelas Masih ada yang terbata-bata, terus ada yang pelat, terus ada juga yang sudah fasih, alhamdulillah. Terus yang kedua tajwid juga begitu. Ada juga yang masih belum jelas makhrajnya, tajwidnya. Ada juga yang sudah benar, ada juga yang masih susah, Terus nada. Kalau kita kan pakai nada tilawati, nadanya ya yang seperti yang saya kirimkan video itu, Bun. Jadi kalau bundanya nadanya kalau mungkin jenengan kesusahan, misalnya Bu Rina tidak bisa surat ini, bisa jadi saya. Insya Allah saya kirim voice note Bun. Ini langsung saja yang kelas Cemara. Ini bukan lomba Bu, sekali lagi cuma penyemangat anak-anak saja. Nanti semua coba tadi ya. Oh, kemarin sudah dapat ya. Mungkin ini kita ambil 3 terbaik Yang pertama Mbak Kaila. Ada Mbak Kaila? Oh Cemara Yang kedua, nomor 2 Mas Gavin. Oh Yang ketiga Mbak Fasya. Tepuk tangan Bu, biar semangat. Sekarang dari Alamada. Yang nomor 1 Mas Sastra. Ada? Oh, enggak ada. Oh ada. Yang nomor 2 Mas Ali. Mas Ali Akbar. Tepuk tangan Mas Al. Yang ketiga Mbak Kensha. Ada apa ini? Tidak tahu saya.
pakai masker jadi banding. Terus yang lavender nomor 1 Mbak Aira. Yang nomor 2 Mbak Syauki. Yang ketiga Mbak Meila. Mbak Meila. Tepuk tangan Bunda. Kalau anaknya ada maju ya? Kayaknya Bundanya ya. Berarti bundanya aja ya. Ya untuk bunda yang merasa menang. anaknya yang menang di sini. Yang merasa menang monggo maju bunda. Tapi bundanya juga menang karena ikut Iya, ikut melatih di rumah. belajar di rumah. Monggo bunda. Ini sampai di sini ya. Cuplikan. Kemarin dikirimkan teman-teman ke gurunya gitu bunda. Monggo bunda. Yang juara langsung semua. Yang juara 1 monggo bundanya Mbak Tela. Monggo Pak In untuk membagikan hadiahnya. Dan alhamdulillah sudah Sekarang dari Alamanda, Mas Sastra, Mas Ali dan Mbak Keisha, silakan maju. Untuk yang menyerahkan ke Miss Vivi, silahkan Miss Vivi. Sama Ibu nanti biar lebih semangat lagi Bu ngajarin anak-anak. Untuk selanjutnya Sekarang kelas Lavender, Mbak Ayana, Mas Syauki dan Mbak Meila. Ini enggak dulu. Salah Sinda ya. Terus apa Sinda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلص السلطان العليا سيدنا شاهد القدر ولا خلص صاحب الولاية الحبيب عبد الله الفاكر الحياة القدر الفاكر وإلى خلص صاحب الولاية وإلى خلص مشايخنا ومشايخكم أجمعين وإلى روحي والدينا ووالديكم وإلى خصوصا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والبلد الأحياء والأموات شهد لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوصيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن
الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا ربي تغشنا بنوره يا ربي حفظنك وعملا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكن نجينا يا ربي عاجلنا من عذابك يا ربي ارزقنا شهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع